Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, Bapak jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dan intinya kita kembali bersyukur kepada Allah. Kita kembali menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Yang syukur ini tidak ada lain adalah kita maksudkan agar kita selalu mengambil jalan yang menjadikan nikmat yang Allah Azza wa Jalla senantiasa teguhkan kepada kita semua, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innal insana lafi khusrin. Secara umum Allah Azza wa Jalla menasihatkan, memperingatkan kepada kita semua, innal insana lafi khusrin. Siapapun jenis manusia sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan keadaan mereka. Sesungguhnya manusia itu benar-benar selalu terus-menerus berada di dalam kerugian, terus-menerus di dalam kehidupan mereka mendapatkan khasarah, mendapatkan kerugian, sehingga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa masuk di dalam golongannya as-saki, orang-orang yang sengsara. Hal yang demikian ini kembali kepada keadaan yang ada pada manusia umumnya. Pada umumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang manusia, innal insana ladzalumun jahul. Karena tabiat secara umum manusia itu berada di dalam dolumun. Senantiasa mereka terus-menerus berlaku zalim. Jahulun, dan senantiasa terus-menerus mereka orang-orang yang senantiasa bodoh. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini, tepat apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan keadaan mereka, lafi khusrin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaitkan
keselamatan manusia, kemenangan manusia ketika mereka diberikan oleh Allah nikmat yang khusus, nikmat berupa illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nikmat berupa kita menjadi orang-orang yang beriman dan kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk wa amilus shalihat. Dua nikmat ini tidak ada lain adalah untuk menutup sebab khasarah, sebab kerugian yang dialami manusia yang disebutkan oleh Allah dulu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana nikmat yang Allah berikan wa amilus shalihat. Dan nikmat yang kedua yaitu jahul, orang-orang yang senantiasa berlaku bodoh, ditutup dengan nikmat illal ladzina amanu. Ketika seorang hamba mendapatkan kedua nikmat ini, hakikatnya hamba senantiasa butuh as-sabat ala hadhihi nikmah. Tidak ada kebutuhan bagi seorang hamba setelah mendapatkan nikmat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali dia mencari nikmat agar nikmat ini senantiasa sabat, agar nikmat ini senantiasa istiqamah, agar nikmat ini senantiasa teguh. Apalagi ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan nikmat ini adalah kemenangan setelah kita meninggalkan negeri dunia ini. Dan apalagi ketika orang-orang yang mereka tidak mendapatkan keteguhan nikmat ini, kegagalan meraih nikmat ini dibawa sampai nanti dia meninggalkan dunia. Hal yang demikian ini Allah Azza wa Jalla telah mengkaitkan. Pertolongan itu adalah apabila kita diteguhkan oleh Allah di atas nikmat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah dialah yang senantiasa yusabbit, meneguhkan, mengokohkan orang-orang yang mereka telah mendapatkan nikmat iman fil hayati dunia wa fil akhirah. Diteguhkan bil qauli tsabit, dengan perkataan yang sabit, yang teguh, yang kokoh fil hayati dunia, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti setelah kita pergi meninggalkan dunia. Dan karena itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga menerangkan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal kita, karya-karya nikmat iman, nikmat amal soleh kita diukur dengan al-khawatim, diukur dengan kesudahan hidup kita, ditentukan dengan akhir kesudahan hidup kita. Terlebih-lebih lagi ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seorang hamba perjalanan hidupnya meraih nikmat-nikmat amalan-amalan jannah tinggal satu jengkal, kemudian dia berubah, kemudian dia wafat dengan amalan an-nar. Peringatan ini semua menunjukkan kita butuh nikmat yang sesungguhnya di atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh, yaitu nikmatut tasbit, nikmat kita untuk menjadi orang-orang yang teguh, orang yang kokoh, orang yang istiqamah. Dari sini Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Datangnya nikmat sabat, datangnya nikmat teguh, datangnya nikmat istiqamah, bahkan bertambah hari nikmat itu bertambah, Allah sebut wasilahnya tawasau bil haq. Ketika kita terus menerus senantiasa diberikan wasilah
untuk selalu berwasiat di dalam kebenaran, saling mengingatkan di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan untuk saling berwasiat di dalam kesabaran. Hal yang demikian ini sebagaimana kebutuhan kita akan adanya orang-orang yang saling ta'awun, orang-orang yang bisa menjadikan wasilah bagi kita untuk menolong agama kita, orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah wilayah untuk bisa melakukan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Dan itulah makna apa yang tadi malam dinasihatkan oleh ulama kita. Hajat kita yang paling besar di dalam agama ini adalah hajat kepada wasilah ila sabat. Hajat kita adalah kepada bagaimana kita mendapatkan wasilah untuk sabat. Wasilah untuk menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang istiqamah, menjadi orang yang agama kita, iman kita, amal soleh kita bertambah hari, bukan luntur. Kondisi yang seperti ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih lagi pada zaman kita sekarang. Fenomena secara syar'i dan fenomena secara kauni telah banyak dinasihatkan para ulama kita. Baik para ulama kita yang telah dulu jauh-jauh hari mereka telah menasihatkan, telah memperingatkan. Lebih-lebih lagi ulama-ulama kita di zaman ini yang mereka lebih banyak melihat kenyataan-kenyataan. Di antara nasihat yang jauh-jauh telah diperingatkan oleh ulama kita dari kalangan para mutaqaddimin, dari kalangan para salafus saleh radhiyallahu anhum, yaitu Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau menasihatkan, ya'ti 'alan nas zaman yakhluqu wa yadrusu wa yablal Qur'an fi qulubihim. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, akan datang di suatu zaman di mana Al-Qur'an telah sirna, di mana Al-Qur'an telah terhapus, di mana Al-Qur'an telah usang. Di mana Al-Quran sirna, di mana Al-Quran usang, di mana Al-Quran terhapus, bukan fis sutur, bukan terhapus di dalam mushaf-mushaf, bukan terhapus di dalam tulisan-tulisan, bukan terhapus di dalam lisan-lisan. Kata beliau, terhapus di dalam dada-dada mereka. Lisan mereka ada Al-Quran, mushaf-mushaf mereka banyak Al-Quran, tetapi hati-hati mereka kehilangan Al-Quran. Jauh-jauh hari Al-Imam Ibnu Abbas sudah menasihatkan seperti ini. Fenomena ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, yatahafatuna fihi tahafutan. Di mana manusia pada waktu itu orang yang berlomba-lomba dengan Al-Quran. Dengan betul-betul mereka berlomba. Mereka mengejar Al-Quran, berlomba-lomba. Tetapi Al-Quran terhapus dari hati-hati mereka. Gimana keadaan yang seperti ini? Dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud, oleh Al-Imam Ibnu Abbas, ketika beliau ditanya, wa ma tahafatuhum, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang berlomba kepada Al-Quran? Di satu sisi hati-hati mereka terhapus, usang Al-Quran di dalam hati mereka. Namun kok bisa mereka berlomba dalam Al-Quran? Secara zahir, apa yang ditanyakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, karena adanya kontradiksi, karena adanya kenyataan yang tidak bisa dipahami. Al-Quran disebut dari awal terhapus, kemudian di sisi yang kedua diterangkan oleh Ibnu Abbas, mereka berlomba-lomba kepada Al-Quran. Gimana maksud?
Maka Ibnu Abbas menasihatkan, yaqra'u ahadukum fala yajidu khalawatan wala laddatan. Mereka adalah orang-orang yang di antara mereka selalu membaca Al-Quran. Lisan mereka dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Mereka baca mushaf Al-Quran. Yaqra'una akaduhum. Setiap orang di antara mereka membaca Al-Quran. Lalu apa maksud Ibnu Abbas mengatakan dihapus dari hati mereka? Selama ini kita memahami, para ulama kita menasihatkan, di antara menyimpan Al-Quran adalah menyimpan fis sudur, dengan kita menghafal Al-Quran, hafal di dalam dada-dada kita. Tapi di sini dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud, di hati mereka terhapus. Gimana lisan mereka menghafal, hati mereka hilang? Secara logika nggak mungkin. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan sisi terhapusnya Al-Quran, sisi terhapusnya kitab Allah Azza wa Jalla pada hati-hati manusia. La yajidu khalawatan wala laddatan. Mereka tidak pernah merasakan di hati mereka laddah, lezatnya yang dirasakan di hati mereka ketika mereka membaca kalam Allah. Mereka tidak merasakan khalawah, mereka tidak merasakan manisnya Al-Quran. Hati-hati mereka ketika lisannya membaca Al-Quran dan ketika lisannya tidak membaca Al-Quran sama. Karena mereka telah mendapatkan keadaan yang sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak senantiasa merenungi, mentadaburi, memahami, mengambil faidah dari ayat-ayat Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di atas hati-hati mereka terdapat penutup? Inilah makna kenapa mereka membaca Al-Quran, kenapa mereka menghafal kitab Allah, di hati mereka tidak ada laddah, di hati mereka tidak ada manis. Karena kondisi hati mereka adalah akfa, ada penutup. Bagaimana hati mereka terdapat penutup? Karena mereka tidak yastafid. Mereka tidak bisa mengambil faedah Al-Quran. Mereka tidak mengambil makna-makna nasihat Al-Quran yang mereka serap di hati mereka dan mereka amalkan dalam hidup mereka. Ini fenomena yang jauh-jauh sudah dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Secara umum Al-Imam Ibnul Qayyim kembali juga menasihatkan sebagaimana di dalam kitab Al-Fawaid, lamma ba'udal ahdu bihadal ilmi alal amru bikathirin minan nas ila an takhidu hawajisal afkar wa sawanikhal khawatir wal ara ilman wa wada'u fiha al kutuba wa anfaqu fiha al anfasa fadayya'u fiha az zamana wa mala'u biha as-suhufa madadan wal qulubu sawadan. Jauh-jauh juga Al-Imam Ibnul Qayyim juga menasihatkan kondisi seperti ini adalah kondisi yang dialami kebanyakan orang-orang di belakang. Ketika zaman-zaman keemasan di dalam iman, zaman keemasan di dalam ilmu, zaman keemasan Al-Quran, sebagaimana dari awal Allah Azza wa Jalla memaksudkan kita diberi ilmu, memaksudkan kita diberi Al-Quran agar kita menjadi jibal, agar kita menjadi gunung. Ini perumpamaan yang sangat hebat yang disampaikan oleh Allah. Tatkala Allah menjelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Allah
dari awal mengingatkan, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini alal jabal, atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan melihat gunung itu terpecah belah karena takut kepada Allah. Hadal jibah, makhluk Allah yang kuat, makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang kokoh. Diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, yastafid minal Qur'an, bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita? Allah mencontohkan di dalam ayat ini, dari awal maksud Al-Quran diturunkan, diumpamakan kepada makhluk yang mereka ini keras. Para ulama menerangkan, lihat gunung yang begitu keras, cadas, mereka bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Mereka khusyuk, mereka ingkisar, terpecah belah karena tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Faedah yang lain diterangkan para ulama, dengan ayat ini Allah memaksudkan agar kita ini menjadi jibal, agar kita menjadi gunung-gunung yang diterpa angin tidak pernah berubah, dihujani bertubi-tubi tidak pernah berubah, dikenai panas terik terus menerus tidak pernah berubah, kokoh, tetap menjadi jibal, tetap menjadi gunung. Dan ini maksud manakala kita bisa mengambil faedah dari kitab Allah Azza wa Jalla. Hal yang demikian diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, karena salah satunya ba'udaz zaman, jauhnya zaman telah berlalu. Pada saat-saat kondisi zaman telah berlalu, sebagaimana tadi malam kita nasihatkan, fitnah pun dibuka, yang diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'ardil khasir. Fitnah itu dibentangkan oleh Allah pelan-pelan tetapi pasti, seperti orang menganyam tikar. Fitnah itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamaujil bahri, seperti gelombang badai di laut, yang para ulama menerangkan satu dengan yang lain saling mendorong, saling menguatkan, dan tidak bisa dihadapi oleh keadaan yang terjadi pada manusia. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fitnah kama waqi'il qitr, seperti hujan-hujan yang turun sehingga kondisi berubah. Keadaan yang ada telah terjadi berubah. Manusia, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim, mereka tidak lagi mendapatkan ilmu dari kitab Allah. Walaupun mereka lisannya membaca kitab Allah, walaupun mereka mengambil Al-Quran di dalam mushaf mereka, tapi mereka, ilmu mereka yang mereka anggap sebagai ilmu, yang mereka anggap sebagai kaidah, apa yang ada pada pikiran mereka? Renungan-renungan pemikiran yang jauh dari kitab Allah, bisikan-bisikan hati yang tidak ada bimbingan dari kitab Allah, pendapat-pendapat manusia, ditulis buku-buku, kitab-kitab. Al-Qur'annya dibaca sebagai bacaan, kaidahnya adalah akal mereka, perasaan mereka. Ini yang menjadikan hati-hati mereka menjadi gelap. Ini yang menjadikan hati-hati mereka tidak pernah merasakan ladzatul iman, tidak pernah merasakan ladzatul ilmi. Kondisi yang kemudian berubah seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim, manusia menghabiskan hidupnya untuk ini. Al-Quran cuma ditempatkan sebagai hifdzul lisan, hifdzul sadr, tetapi kaidah hidupnya, prinsip hidupnya dari buku-buku yang tidak ada bimbingan dari Al-Quran, yang tidak ada bimbingan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi pada manusia. Dihabiskan zaman, dihabiskan umur, jiwa manusia dihabiskan, harta dihabiskan untuk ini, lembaran-lembaran dipenuhi. Namun kesimpulannya sama. Apa? Wal qulub sawad. Kenyataannya hati juga tetap hitam. Hati tetap gelap.
Berapa banyak manusia menghabiskan umurnya di dalam ilmu, di dalam ini tidak pernah dia merasakan kondisi ketentraman, manis, kelezatan, kekuatan hati mereka dengan agama Allah Rabbul Alamin. Padahal, mohon maaf, kesana kemari mereka belajar agama, tapi ternyata yang dipelajari bukan faidah yang ada di dalam Al-Quran, bukan faidah yang ada di dalam hadis Nabi. Mereka hanya jadikan itu sebagai bacaan di lisan mereka. Ini terjadi qaswatul qalb. Ini terjadi kerasnya hati. Hal yang demikian, kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dinasihatkan pula oleh Asy-Syaikh Ibrahim At-Tuwaijiri ketika beliau memberikan nasihat di dalam muqaddimah kitab Mausu'ah Fiqhil Qulub. Ketika beliau menasihatkan di kitab beliau itu Fiqhul Qulub, beliau berkata, inna minal bala'il adid ayansura al-a'da fi sakhatil muslimin uluman masmumah. Kondisi yang lebih kuat kembali yang menjadikan hati-hati manusia kaum muslimin, mereka hari-hari punya kehidupan dengan gambar-gambar iman, pemahaman-pemahaman iman, tapi hati mereka keras. Disebutkan oleh beliau al-Imam, oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, di antara bala, di antara musibah yang besar, musuh-musuh iman, musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, mereka menyebarkan di wilayah kaum muslimin ilmu-ilmu yang sebenarnya adalah racun. Tidak disadari. Di satu sisi mereka mengambil Al-Quran seperti ini. Di sisi yang lain, musuh-musuh tidak henti-hentinya membentangkan racun-racun yang berbaju ilmu. Ketika manusia mereka mengambil, pasti akan terkena kerasnya racun itu, akan merusak agama mereka. Afkaran mutabayinah, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya jauh dari agama Allah. Ini di satu sisi. Sisi yang lain, mereka disebutkan oleh beliau menyebarkan ilmu yang pada dasarnya ilmu ini adalah yaqulul waqt, ilmu yang menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Yumitul qulub, ilmu yang banyak mematikan hati manusia. Yurikus syak, yurisus syak, ilmu yang banyak mewariskan keraguan di dalam hati manusia. Wal khairata wal jibal, ilmu yang banyak menjadikan manusia bingung, menjadikan manusia jidal, yaitu banyak berbantah-bantahan. Yad'u ilal fusuq wal isyan, ilmu yang lebih banyak mengajak menjembatani manusia gampang bermaksiat kepada sesembahannya, kepada Allah Rabbul Alamin, mudah berbuat fasik, mudah berbuat dosa. Ini ilmu yang dibentangkan oleh musuh-musuh di negeri kaum muslimin. Disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, ulumun la khaira fiha, ilmu yang sebenarnya tidak ada kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Di satu sisi, di sisi yang lain, ulumun la siqata biha, ilmu yang sebenarnya tidak bisa dipegangi, tidak bisa dijadikan barometer. Keadaan ilmu yang ada pada mereka dununun kadhibah la tughni minal haqqi syai'a, ilmu yang sebenarnya mereka bangun dengan logika-logika, anggapan-anggapan yang banyak diwarnai dengan kedustaan, yang tidak ada nilai kebenaran sedikit pun. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, wa baina umurin sahihah, ada juga ilmu yang disebarkan oleh mereka, ada nilai sahih, ada nilai kebenarannya, yaitu ilmu-ilmu dunia, ilmu teknik, ada nilai kebenarannya, ada nilai manfaatnya, tetapi
la manfa'ata lil qulub. Ilmu ini tidak ada hubungannya, tidak memberi manfaat pada hati kita. Seperti ilmu membangun jembatan, seperti ilmu bagaimana bercocok tanam dengan baik, ada manfaat. Tetapi manfaat itu adalah manfaat yang terkait dengan kebutuhan jasad semata. Tidak ada kaitannya dengan manfaat yang menjadikan kemuliaan hati, kebahagiaan hati, kemenangannya hati, kekuatannya hati, ketenangannya hati, tidak ada. Ada nilai manfaat, tetapi la manfaata lil qulub. Ulumun sahihah. Memang ada nilai. Sebagian ilmu yang disebarkan mereka di satu sisi yang memang betul-betul merusak. Di sisi yang lain ilmu yang juga ada nilai. Tetapi satu tadi diterangkan, la manfaata lil qulub. Bukan kebutuhan hati kita. Padahal kebutuhan manusia pada umumnya adalah hati mereka. Berapa banyak kita dicontohkan oleh para salafus saleh. Sebagai contoh, apa yang pernah terjadi seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang punya sakit ayan. Jasadnya bermasalah enggak ini? Hah? Bermasalah enggak? Bermasalah, sakit ayan. Datang kepada Rasulullah, cari obat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dokter. Gimana caranya cari obat kepada Rasul? Minta didoakan. Ya Rasulullah, saya adalah seorang wanita yang punya penyakit ayan. Setiap kali saya ayan, pakaian saya buka semua. Membuka pakaian, ini penyakit juga enggak? Hah? Kalau tadi ayan, penyakit enggak? Penyakit apa? Penyakit jasad. Kalau membuka aurat, penyakit apa ini? Penyakit hati. Wanita ini punya dua penyakit. Minta kepada Rasulullah agar didoakan sembuh ayannya. Apabila ayannya sembuh, maka dalam pemahaman dia apa? Dia tidak lagi membuka aurat. Seperti pemahaman kita kan begitu. Logikanya kalau dunianya nggak bermasalah, nanti agama nggak bermasalah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tawaran kepada wanita ini. Mana yang kamu pilih? Kamu saya doakan untuk itu, tapi nggak ada jaminan sembuh, tapi nggak bisa jamin bahwasanya dia agamanya baik. Kemudian atau saya doakan kamu ketika ayanmu tidak sembuh, tapi ketika kamu ayan, kamu tidak membuka aurat, dan Allah mengganti kamu dengan apa? Dengan surga. Mana yang dipilih budak ini? Mana yang dipilih budak? Yang kedua. Dia tidak pilih sembuh penyakit jasadnya. Dia minta, saya pilih yaitu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, ilmu yang berkait dengan jasad tubuh manusia sebenarnya bukan kebutuhan hati. Ini budak, dia tidak dapat kebutuhan jasadnya nggak apa-apa. Yang penting dia dapat kebutuhan apa? Hatinya. Ini dinasihatkan oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri. Tidak ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, tidak ada hubungannya dengan hati manusia. Namun sisi yang lain disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, qad wa'arut tariq ila taksiliha ma'akillati naf'iha. Fenomena yang terjadi menambahkan fitnah jatuhnya hati manusia. Ada manfaat, tetapi mereka membuat jalan ilmu yang seperti ini. Orang yang akan mengambil ilmu seperti ini, wa'aru atau dia harus menempuh jalan yang panjang. Dia harus masuk jurang, turun jurang.
dia harus mendaki dan sebagainya, padahal manfaatnya killah. Coba. Tadi malam sudah kita sebutkan. Ketika kita belajar ilmu tentang hati, ilmu tentang iman, kita ingin 1 tahun selesai. Tapi ketika kita belajar ilmu teknik, ilmu dunia, kita habiskan umur. Kita habiskan umur. Padahal umur kita di dunia sangat pendek. Padahal sebenarnya realisasinya, kalau ilmu ini dipelajari dengan betul, tidak mengikuti caranya orang kafir, tidak seperti ini keadaannya. Contoh saja sederhana Bapak Ibu. Orang sekarang pengen mahir komputer. Ada manfaat nggak komputer? Hah? Dohir atau hati? Dohir. Dia harus kuliah berapa tahun? 4 tahun S1. Selesai kuliah juga tidak tahu komputer. Kalau di sini saya nggak tahu. Di Semarang ada, saya punya teman S1 komputer. Selesai jadi S1 nggak tahu komputer. Lihat, waktunya sudah panjang, habis, sapi sudah dijual, sawah sudah dijual, ya kan? Umur dihabiskan 4 tahun, tidak dapat apa-apa. Kalau toh dapat, ya manfaatnya segitu. Padahal ada orang yang belajar ilmu komputer cuma setengah tahun, cuma 4 bulan, cuma 2 bulan, lebih pintar dia daripada yang kuliah 1 tahun. Ini bukti caranya orang kafir mengemas ilmu-ilmu dunia seakan-akan ilmu besar, menghabiskan umur, menghabiskan waktu, padahal dipelajari dengan kursus pun 2 bulan, 3 bulan bisa. Padahal umur kita akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Habis kesempatan kita mau belajar din, mau belajar ilmu, kita sudah susah. Ini kenyataan yang menambahkan kekerasan hati manusia, menambahkan mereka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki iman mereka. Lebih parah lagi keadaan seperti ini. Hal yang demikian dinasihatkan beliau kembali. Fenomena ini terjadi, apa yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama kita, yaitu Syekh Abdul Hadi Wahbi. Fenomena ini diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Beliau menasihatkan, mardul qalbi khafiyun qad la ya'rifuhu sahibuhu karriyai wal ujbi wal kibri was syuhrah falidhalika yaghfulu anhu. Sebagaimana fenomena urusan iman, urusan hati adalah urusan yang tidak mudah dilihat dengan kasat mata. Persoalan yang tersembunyi, persoalan yang tersamar di dalam hati manusia, yang keadaannya seringkali manusia tidak merasakan ini sebagai persoalan yang mendesak, ini sebagai persoalan yang penting. Karena keumuman manusia lebih terfitnah dengan masalah-masalah yang segera nampak. Sebagai contoh, orang sakit tubuh sekarang lebih terfitnah segera cari obat. Sementara ketika imannya bermasalah, hatinya sakit, hatinya keras, tidak secepat dia bagaimana dia memperbaiki tubuh mereka. Ini keadaan yang ada pada manusia pada umumnya. Dan yang demikian ini dinasihatkan oleh beliau, fakanu, mereka adalah orang-orang yang kondisi mereka yaghfulu anhu, melalaikan untuk memperbaiki hati mereka. In arafahu sa'uba alaihi sabr. Kalau toh dia tahu, kalau toh dia mengerti harus dia berobat, harus memperbaiki, maka jalan untuk memperbaiki itu berat, sulit. Jalan untuk memperbaiki adalah butuh kepada kuatnya kesabaran. Lebih-lebih lagi memperbaiki hati. Kenapa? Kita bodoh dengan ilmu komputer, bodoh dengan ilmu membangun rumah. Ketika kita perbaiki supaya kita pintar, tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Sampai pun orang-orang yang mungkin akalnya tidak terlalu pintar, tidak terlalu cerdas, kalau diajar dengan pelan-pelan, akhirnya pun bisa.
Ini ilmu yang untuk mencerdaskan akal semata. Berbeda ilmu yang terkait, obat yang terkait memperbaiki hati. Keadaan seperti ini tidak mudah dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena memperbaiki hati itu bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau di sini kita bodoh tidak bisa nulis, kemudian diajari nulis, nggak terlalu banyak. Bertentangan dengan hawa nafsu. Karena setan tidak pernah mengganggu orang supaya orang itu nggak bisa nulis, nggak. Tapi ketika mereka memperbaiki agama mereka, memperbaiki hati mereka, maka hawa nafsu ini akan berontak. Maka tidak mudah. Begitu juga kalau toh orang itu mau sabar, mau baik, mau menjalani untuk berbuat mengobati penyakit hati, apa yang terjadi? Lam yajid tabiban hadiqan. Susah mendapati dokter, susah mendapati orang yang akan bisa membantu dia berobat, yang cerdas, yu'alijuhu, yang terus menerus bisa mengobati mereka. Ini kondisi yang ada sekarang. Sudah banyak wasilah-wasilah yang menjadikan hati kita butuh kepada orang yang betul-betul bisa memperbaiki kita. Kita butuh kepada orang yang mengobati hati kita, tetapi lam yajid tabiban hadiqan yu'alijuhu. Susah di zaman ini kita mencari orang yang bisa mengobati hati kita, yang cerdas, selalu memperbaiki keadaan hati kita. Ini kondisi yang ada sekarang. Makanya tidak ada kebutuhan yang sebenarnya paling besar. Kita butuh kepada tabib. Kita butuh kepada dokter yang akan mengobati hati-hati kita dengan iman kita. Dan ini kondisi. Kenapa? Penyelesaian ini harus kembali kepada hajatun nas ilal ulama. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, tabib yang bisa mengobati ini adalah para anbiya. Dan para ulama yang mewarisi mereka ar-rabbaniyin. Ini menjadi kebutuhan manusia. Inilah yang menjadi kebutuhan manusia mendesak untuk menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kondisi seperti ini diterangkan oleh beliau. Kanu kal mudawi minas saqam bisummil qatil fattafaqa qillatul atibba wa kasratul marda wa hudusul amradin muzminatin lam takun fis salaf fastaddal bala wa tafaqamal amru wa amtala'ad duru wat turuqat wal aswaq minal marda. Kondisi ini dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Maka keadaan yang ada sekarang ibarat orang itu menyembuhkan penyakit dengan meminum racun tiap hari. Kelihatannya orang itu berobat, tapi bukan bertambah sembuh. Kelihatannya orang itu mengambil faedah-faedah untuk memperbaiki, tapi tidak menambahkan penyakit mereka sembuh. Kenapa demikian? Karena orang yang terkena penyakit kerasnya hati, yang terkena penyakit fasaduddin, dibanding dengan orang yang punya penyakit jasad, lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang terkena penyakit fasaduddin, rusaknya agama di hati mereka. Berapa orang sebanyaknya sakit sekarang dibanding yang sehat, lebih banyak yang mana? Secara jasad. Orang di rumah sakit dengan yang tidak di rumah sakit lebih banyak mana? Hah? Di luar kan? Maka penyakit jasad itu sedikit. Walaupun orang sekarang mengatakan banyak penyakit kronis, tetap sedikit. Tapi lihat penyakit fasaduddin, rusaknya agama di hati manusia, rusaknya iman di hati manusia. Ini adalah kondisi yang diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi, kasratul marda. Banyak penyakit ini menjadi penyakit wabah umum. Wa hudusi amradin musminah. Tambah bermunculan penyakit-penyakit
Tambah bermunculan penyakit-penyakit yang lebih ekstrim. Penyakit-penyakit iman yang lebih parah. Karena penyakit ini mestinya terjadi pada orang-orang yang mereka jauh dari agama. Mestinya terjadi pada orang-orang yang mereka tidak menekuni agama. Tapi lihat sekarang ini, penyakit ini terjadi pada orang-orang yang banyak kelihatan dohirnya menekuni agama. Mohon maaf. Sekarang kalau orang menjalankan agama selalu dinilai orang bodoh. Biasanya yang menilai orang bodoh itu orang preman atau orang baik. Hah? Kalau kita menjalankan agama, kemudian ada orang mengata-katai kita, oh itu orang bodoh. Itu yang ngomong orang preman atau orang baik? Hah? Yang ngomongin kita orang baik? Orang preman. Orang-orang yang rusak agamanya kan? Tapi lihat kita sekarang. Orang yang kelihatannya sibuk dengan agama, ngomongin orang ngamalkan agama, goblok. Ini penyakit yang sekarang ini tambah menjadi-jadi. Tambah rusak. Kita mendapati keanehan-keanehan, kerusakan fasaduddin yang luar biasa. Terjadi di mana-mana yang ada pada keadaan mereka. Di mana dulu tidak pernah terjadi di kalangan para salafus salih. Tidak pernah menimpa kerusakan-kerusakan agama seperti ini. Maka kata beliau Syekh Abdul Hadi, yang harus kita catat, fastaddal bala. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati. Bencana agama, bencana musibah iman, bencana musibah hati manusia dengan agamanya, istaddal bala. Bencana yang bertambah hari bertambah kuat, bertambah kronis, bertambah besar di mana-mana. Ini nasihat yang dinasihatkan oleh beliau. Maka beliau mengatakan, lihatlah jalan-jalan, lihatlah rumah-rumah, lihatlah pasar-pasar, di mana-mana kita dapati orang-orang yang mardha, orang yang sakit agamanya, orang yang sakit imannya, orang yang sakit Islamnya. Dan yang tambah parah kembali, kullu jahulin yutabbibun nas. Orang yang sakit pun dia tidak tahu sakitnya, malah ngobatin orang lain. Kullu jahul yutabbibun nas. Sudah banyak orang berpenyakit. Kalau orang berpenyakit jasad, sakit di rumah sakit, ada yang dia guruin sama dokternya? Ada nggak Pak? Terus dokternya, Pak dokter sekarang kamu yang tidur, saya resepi kamu, saya suntik. Ada yang begitu? Ada? Orang yang sakit jasadnya? Nggak ada. Sekarang terbalik. Orang-orang yang sakit malah ngobati. Orang-orang yang agamanya rusak memperbaiki. Gimana? Agama dia rusak memperbaiki. Gimana bisa dipahami? Hati mereka sendiri adalah sakit, ngobatin orang yang hatinya sakit. Gimana bisa dimengerti? Iman mereka adalah bermasalah. Mereka ngajari iman orang lain. Gimana bisa dipahami? Ini yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Maka keadaan yang ada pada manusia, kondisinya seperti ini. Sulitnya keadaan ini, sebagaimana dinasihatkan dalam sebuah syair, wa ghairu taqiyyin ya'murun nas bittuqa tabibun yudawin nas wa huwa sakin. Orang-orang yang sebenarnya dia tidak bertakwa kepada Allah, memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, hakikatnya dia adalah dokter-dokter yang ngobatin orang sakit tapi ngasih racun. Ini kondisi. Ini fitnah yang sekarang terjadi pada manusia. Yang kita kembali, kondisi seperti ini menuntut kita untuk lari. Bagaimana kita punya hajat yang paling mendesak, yaitu kembali kepada orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah memperbaiki kita. Dari para anbiya, dari para ulama rabbani, dari orang-orang yang mereka diberikan amanah oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit kita. Kaum muslimin
jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikat makna kita. Kita kembali kepada orang yang bisa memberikan roh, menghidupkan hati kita, bisa memberikan sehat untuk mengobati hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan diturunkannya Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un lima fis sudur. Allah turunkan Al-Qur'an ini adalah untuk syifa, untuk memperbaiki apa yang ada di dalam dada-dada dan hati-hati mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini makna apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas. Fadlul ulama mutaqarrarun fin nufus ma'lumun lada aktsari talabatil ilmi. Maka keutamaannya ulama, kemuliaannya mereka, keagungannya mereka adalah kebutuhan yang harus ada di dalam jiwa setiap manusia untuk dia bisa kembali mendapatkan nikmat iman mereka. Dan ini adalah kebutuhan yang secara umum sebenarnya orang tahu. Kalau kita dibicarakan ulama, dibicarakan nabi, setiap kita tahu keutamaannya. Tapi ada satu sisi keutamaan yang seringkali kita lalaikan. Kita tahu ulama kedudukannya tinggi. Kita tahu para anbiya kedudukannya tinggi. Mohon maaf, kita mengenal kedudukan nabi, kedudukan ulama tinggi, menyangkut diri mereka atau menyangkut kita? Hah? Berkaitan dengan diri mereka atau berkaitan dengan kita? Hah? Gimana? Berkaitan dengan apa? Nabi kedudukannya tinggi, mulia di sisi Allah. Para ulama kedudukannya tinggi. Ini menyangkut diri mereka atau menyangkut kita? Hah? Di mana menyangkut kita? Coba. Derajatnya para ulama, derajatnya para anbiya, semuanya tinggi. Ini ada pada mereka atau terkait dengan kita? Di mana letak terkaitnya dengan kita? Hah? Ketinggian mereka, kedudukan mereka didatangkan bukan untuk sekedar menjadi simbol. Oh, itu nabi hebat, bukan. Didatangkannya mereka para ulama, dijaganya mereka bukan sekedar menjadi simbol. Oh, itu ulama bagus, mulia, bukan. Ketinggian kemuliaan yang ada pada mereka sebenarnya adalah terkait dengan diri kita. Dari mana terkait dengan diri kita? Allah datangkan ulama, Allah datangkan nabi supaya kita jadi orang yang dapat keselamatan, supaya kita jadi orang yang dapat nikmat, supaya kita meraih kehidupan yang ada pada mereka, supaya kita mendapati kebahagiaan yang diraih oleh mereka. Bukan cuma sekedar, wah masya Allah ulama, oh ini masya Allah, ini para anbiya, masya Allah. Bukan cuma sekedar ini. Ini yang banyak manusia keliru. Sehingga ketika ada ulama, ada orang alim, ada pewaris nabi, cenderung manusia hanya sibuk memuliakan mereka, tapi bukan memuliakan dirinya sendiri. Gimana memuliakan mereka? Ulamanya dijemput pakai mobil, dikasih makanan enak, dikasih penginapan enak, karena dia ulama yang bagus gini. Tapi dia tidak memuliakan diri dengan ulama. Gimana? Gimana kita memuliakan ulama? Seperti Jibril memuliakan Rasulullah SAW. Gimana Jibril memuliakan Rasulullah SAW? Rumahnya Jibril di mana, Pak? Loh, saya ingin tahu. Rumahnya Jibril itu di mana? Di langit. Rumahnya Rasulullah SAW di bumi. Apa yang dilakukan Jibril memuliakan Nabi SAW? Berangkat dari langit menuju ke bumi. Kita dari bumi ke bumi aja belum. Dari Lombok ke Lombok belum. Cuma dari rumah ke rumah itu pun sambil ngintip. Ustadznya ada enggak? Ustadznya belum datang, tidur lagi 10 menit. Jibril memuliakan ulama. Bagaimana Jibril datang?
menjadi mustami yang bingung? Enggak. Asnada rukbataihi ila rukbataihi. Datang kepada Rasulullah, dekat, dipertemukan dua lututnya dengan lututnya. Bagaimana dia datang? Bukan sambil ngantuk. Penampilan Jibril yang begitu jauh perjalanannya, penampilannya adalah penampilan yang kokoh, giat. Bajunya kelihatan rapi, rambutnya kelihatan terjaga, duduknya tidak dikenal kalau dia orang pergi jauh, menunjukkan dia punya persiapan yang tinggi. Itu memuliakan orang alim, memuliakan ulama yang terkait dengan diri kita semua. Dan ini sebenarnya didatangkannya oleh Allah. Sedikit sekali manusia memahami masalah ini. Sedikit sekali manusia punya kebutuhan kepada para ulama. Kebanyakan manusia punya kebutuhan kepada para ulama. Mohon maaf, nebeng. Tahu nebeng? Hah? Numpang nama. Dari mana kamu? Saya habis ngaji sama Ustadz Fulan. Berarti kamu bagus tuh agamamu. Iya, biar cepat laku kalau nikah. Banyak. Datang lagi ke sana. Ini majelisnya ulama, majelisnya Ustadz Fulan ini bagus. Ketemu di sana. Kenapa? Ujung-ujungnya di sana cari kerjaan. Mana nih ikhwan yang kira-kira punya usaha maju? Wah, kita kerjasama aja. Oh kan ini kita ikhwah ini membela agama, membela sunnah. Kita kerjasama. Datang ke majelis ulama untuk kerjasama bisnis sama teman. Gimana cara dia memahami keutamaan ulama? Di mana cara dia mempunyai hajat, butuh dia kepada para ulama. Maka dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Salam bin Barjas, kebutuhan mereka kepada para ulama adalah kebutuhan yang terkait paling mendesak kepada hati mereka, yaitu untuk mengobati hati mereka kembali kepada makrifat kepada Allah, kembali supaya mereka mengenal Allah Rabbul Alamin. Karena nggak ada yang bisa ngobati, mengenalkan hati kita seperti ini kecuali mereka. Makanya Rasul kita Muhammad SAW ketika mendidik gulam, apa gulam? Anak-anak yang belum balik, masih kecil-kecil, mendekati balik, mumayyiz, yang sudah mulai bisa berpikir. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ta'arraf ilallah. Kamu kenal Allah. Ta'arraf ilallah firraha. Kamu kenal Allah di waktu lapang. Ya gulam ikhfadillah yakhfadka. Wahai anak, jagalah Allah. Allah menjaga kamu. Yang bisa ngajarin ini adalah mereka. Yang bisa ngajarin untuk menyembuhkan hati kita yang pertama adalah mereka. Maka hakikat kita butuh kepada para ulama pembawa ilmu. Sebagaimana Allah telah mengakui keadaan mereka. Mereka itu dipersaksikan oleh Allah tentang kalimat iman. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah telah mempersaksikan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat. Dan kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Dan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah sebut yang mempersaksikan kalimat iman, yang akan bisa memberikan nikmat iman kepada manusia. Yang pertama adalah Allah, yang memberi taufik kepada manusia, kepada hati manusia. Kemudian para malaikat, mereka juga yang bisa mempersaksikan kalimat iman. Kemudian siapa? Wa ulul ilmi, orang-orang berilmu. Maka inilah wadifah, inilah tugas. Kepentingan kita hajat kepada para ulama adalah ulama yang punya perhatian paling besar menyembuhkan penyakit hati manusia dengan iman yang sahih, iman yang ikhlas. Dan ini dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menerangkan, saya dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan tentang ayat-ayat iman, di mana ini ayat iman disampaikan? Di Mekah. Saya masih anak-anak kecil yang bermain-main. Saya masih anak kecil bermain-main.
Kemudian ketika ayat-ayat hukum turun, saya sudah berada di sampingnya Rasulullah SAW. Menjadi apa ini? Menjadi istri. Ini lihat Aisyah. Ketika ayat tentang iman turun, diajarkan kepada kita sama si anak-anak. Ketika ayat hukum turun, saya sudah berada di samping Rasulullah SAW. Apa maksud kalimat ini? Maksud kalimat ini diterangkan oleh Aisyah Ummul Mukminin dalam perkataan beliau lebih lanjut. Kalau dulu sekiranya orang Arab, ayat-ayat hukum ini diberikan pada mereka waktu di Mekah, mereka akan mengatakan, demi Allah saya tidak akan berhenti zina, demi Allah saya tidak akan berhenti minum khamr, demi Allah saya tidak akan berhenti berbuat kerusakan, dan seterusnya. Apa maknanya? Apa maknanya? Kita tahu para sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat-ayat hukum, gimana keadaan mereka? Turun khamr haram, dibuang. Padahal mereka adalah selama ini jati dirinya adalah hidup dengan khamr. Di rumah-rumah mereka ini adalah penuh dengan khamr. Begitu turun, innamal khamru, sesungguhnya khamr adalah najas dan sebagainya, dibuang langsung. Para wanita ketika turun ayat yudnina min jalabibihinna, apa yang mereka punya kain-kain langsung ditarik, ditutupkan pada tubuh mereka tanpa komentar, tanpa banyak masalah. Kenapa? Karena hati-hati mereka sudah punya iman. Mereka sudah cinta kepada Allah. Mereka sudah makrifat kepada Allah. Hati mereka tidak ada kekerasan, tidak ada qaswah. Hati mereka lain dengan Allah Rabbul Alamin. Ini dulu Rasulullah SAW. Maka inilah kebutuhan kita kepada ulama. Kita harus kembali. Dari mana kita mengambil faidah-faidah perbaikan iman kita, kalau kita tidak ketemu orang-orang alim yang rabbani, yang menjadi kebutuhan kita nggak sembuh-sembuh penyakit kita. Susah untuk kita ditolong oleh Allah Rabbul Alamin. Maka karena ini, sebagai kesimpulan yang terakhir dinasihatkan oleh Syekh Abdus Salam, Allah Azza wa Jalla jadikan ciri pembawa ulama, pembawa ilmu yang benar, mereka adalah memiliki qadiyah akbar, memiliki urusan yang besar, yaitu terhadap kalimat la ilaha illallah. Mereka kuat mendidik mereka, mendidik manusia, mendidik hati-hati manusia dengan kalimat tauhid. Mereka bawa manusia kembali diperbaiki untuk mengenal yang dicari oleh manusia, yaitu sesembahan yang hak. Mereka bahagia, manis iman mereka dengan yang mereka taati, mereka ibadahi, yaitu Allah Rabbul Alamin. Dan ini apa yang dilakukan oleh para ulama. Karena itu, di antara faedah yang diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan faedah ini dalam sebuah penjelasan terhadap ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, beliau menasihatkan fahunaka yarsukhul iman wal ilmu. Kita butuh kepada ulama, bukan cuma sekedar butuh dapat informasi iman, informasi ilmu, selesai enggak. Penyakit hati itu, penyakit agama itu tersistem. Tahu tersistem? Terprogram. Tidak rusak mendadak. Setan itu punya perencanaan. Maka kita memperbaiki pun juga menggunakan kaidah, menggunakan sistem, menggunakan aturan, sebagaimana para nabi mendidik manusia, sebagaimana para ulama mendidik manusia, agar manusia mereka mendapatkan rusuh, keutuhan di dalam urusan iman mereka sempurna di dalam hati manusia, sehingga keadaan manusia hatinya kal jibal ar-rawasi. Bagaimana hati-hati mereka ini seperti gunung-gunung yang kokoh. Kata beliau Sa'di, la tuzalziluhu as-subahu wal khayalat. Yang tidak mudah digoncang oleh subhat-subhat, oleh pemahaman-pemahaman yang rusak.
wal khayalat, dan tidak mudah kena khayalan-khayalan yang mengganggu agamanya. Wala yazdadu, dan tidaklah menambahkan pada mereka illa numuwan wa kamal, kecuali iman, kecuali kamal, kecuali sempurna. Maka ini kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita ambil faedah? Di mana letak hajat kita kepada para ulama? Kebutuhan kita kepada para ulama. Kita kembali butuh untuk mendapatkan pengajaran mereka sebagaimana pengajarannya Nabi. Bukan cuma sekedar untuk dapat sebagian dalil-dalil yang dipegang oleh mereka, enggak. Kita butuh untuk mendapatkan kaidah-kaidahnya para nabi mengajari manusia. Demikian juga kaidah-kaidahnya para ulama, dan kita butuh untuk mengikuti mereka, kembali kepada jalan mereka yang benar, sehingga hati-hati kita menjadi hati yang disembuhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ini yang kita bisa jadikan nasihat untuk menambahkan penjelasan tentang hajat kita kepada para ulama. Kebutuhan kita yang mendesak adalah bukan butuh apa-apa. Kita sekarang adalah lebih banyak menghadapi kebutuhan rusaknya agama, dan kita harus tahu bagaimana jalan kita kembali yang benar, yaitu kita butuh kepada para ulama agar kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan di dalam hidup kita. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, insyaallah sampai di sini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan yang hak menjadi ilmu yang nafi' bagi kita semua. Dan jika ada kekurangan dan ada kesalahan, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dan membimbing saya dan kita semuanya, dan kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang akhirnya mendapatkan kemenangan dengan nikmat agama kita. Saya mohon maaf, dan kita akhiri majelis kita. Cukup insyaallah ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.